Halo Talabers! Seperti biasa, badminton menjadi olahraga yang langganan untuk membuat bangsa kita bangga. Rasanya jarang banget deh kecewa sama prestasi dari cabang olahraga yang satu ini. Itu semua nggak terlepas dari kerja keras atlet-atlet yang terlibat di dalamnya. Di antara atlet-atlet tersebut, nama Muhammad Ahsan mungkin menjadi salah satu yang paling santer dibicarakan. Gimana enggak, di usianya yang nggak lagi muda-muda amat, performanya masih memukau para pendukung dan membuat khawatir para lawannya. Karirnya pun bisa dibilang moncer, dengan torehan prestasi yang gemilang pula. Lantas, dibalik semua perjuangannya itu, apa hasilnya sebanding dengan harta yang ia miliki? Kayaknya sih iya ya. Daripada nebak-nebak, yuk kita intip garasinya, check this out. Masa kecil Ahsan memang dihiasi dengan olahraga raket terpopuler di Indonesia ini. Maklum, cita-citanya memang menjadi atlet bulu tangkis, bahkan dari usia belia. Di masa itu, pria bernama lengkap Muhammad Ahsan ini melihat nama-nama beken yang berprestasi mentereng di dunia badminton internasional seperti Ricky Subagja. Sejak saat itu, tekadnya semakin kuat untuk mengharumkan nama bangsa lewat jalur prestasi olahraga. Atas restu kedua orang tuanya, selepas jenjang pendidikan menengah pertama, Ahsan melenggang ke Jakarta dari kampung halamannya di Palembang. Tujuannya jelas, bergabung dengan PB Jarum untuk memulai karir profesionalnya. Kemampuannya telah terdeteksi sejak pertama kali bergabung. Pria kelahiran 7 September 1987 ini kemudian dipanggil oleh Pelatnas Cipayung, tempat para pemain-pemain kelas dunia ditempa. Ahsan pertama kali menginjakan kakinya di Cipayung pada tahun 2008 silam. Setelah pemetaan kekuatan, akhirnya diputuskan bahwa dirinya lebih cocok bermain di sektor ganda putra. Bona Septano menjadi partner pertama Ahsan dalam dunia bulu tangkis profesional. Mereka berdua diturunkan di beberapa turnamen regional. Tujuannya nggak muluk-muluk, bukan meraih medali atau juara sekalipun, tapi untuk membangun kepercayaan diri dan mental juara pasangan muda ini. Gak lama setelahnya, Ahsan dan Bona dipasangkan dengan partner yang berbeda-beda. Kini Ahsan diplot untuk mendampingi ujung tombak lain dari tim merah putih, yaitu Hendra Setiawan. Keduanya selalu tampil impresif. Beragam kejuaraan mereka menangi dengan mudah. Kombinasi antara Ahsan dan Hendra dianggap salah satu kekuatan ganda putra paling mematikan di dunia sepanjang sejarah badminton. Bayangin aja, daftar gelar juara ayah 3 orang ini nyaris lengkap. Kita mulai dari yang deket-deket dulu nih, SEA Games. Dalam sejarah keikutsertaan pasangan yang dijuluki The Daddies ini sebanyak 4 kali, 3 diantaranya mereka tuntaskan dengan medali emas di tangan. Asian Games pun mirip. Mereka sempat mencicipi medali emas saat perhelatan olahraga terbesar di Asia tersebut dihelat di Korea Selatan pada tahun 2014 lalu, BWF World Tour. Tentunya, 3 medali emas mereka bawa pulang, masing-masing dari Guangzhou pada tahun 2013, Jakarta 2015, dan Basel 2019 lalu. Rasanya nggak heran kalau mereka bertahun-tahun bercokol di peringkat pertama pasangan ganda putra dunia. Saat ini pun mereka masih bertahan di peringkat kedua dunia. Hanya kalah dari pasangan Indonesia lainnya yang notabene junior mereka, yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Wih, dominasi merah putih nih. Meski begitu, nggak ada info terkait berapa pendapatan seorang atlet bulu tangkis berprestasi seperti Ahsan. Namun sebagai gambaran, atlet biasanya diguyur bonus senilai miliaran rupiah dari pemerintah bila berhasil membawa pulang medali. Belum lagi dari sponsor-sponsor swasta yang gak kalah heboh. Wajar aja kalau Ahsan punya mobil mewah di garasi rumahnya. Sebuah sedan Mercedes-Benz E300 berkelir putih terparkir rapi di rumahnya. Walau ini E-Class W212 yang pre-facelift, tetap aja ya, aura yang keluar jauh lebih mapan dibanding mobil-mobil yang lebih umum terlihat.
Pesona dari sedan yang udah berusia 7 tahun ini nggak habis-habis. Soalnya, ini terakhir kali Mercedes-Benz mengadopsi model klaster lampu yang terpisah. Kelihatan nyentrik aja gitu. Namun daya tarik terbesar dari sebuah Mercedes-Benz adalah kenyamanan saat menghuni kabinnya. Racikan suspensinya bagi sebagian besar orang dinilai pas dan membuai selama perjalanan. Tapi untuk memboyong mobil ini ke rumahnya, Ahsan pasti ngeluarin duit yang gak sedikit. Dalam kondisi baru, paling enggak ia harus menggelontorkan dana sekitar 1,1 hingga 1,2 miliar rupiah untuk memiliki mobil impiannya ini. Lumayan lah, capek-capek abis latihan, terus pulang naik mobil yang nyaman pasti asik sih. Berikutnya ada sebuah Honda Jazz GK5 yang terparkir di sebelah Mercy tadi. Meskipun bagai langit dan bumi, keduanya memiliki persamaan loh. Ada yang tahu nggak? Yap, nampaknya pria yang kerap disapa Babah Ahsan ini demen bener sama warna putih. Bahkan rumahnya pun bernuansa putih bersih, yang nanti bakal kita bahas. Jazz ini menjadi pilihan yang sempurna untuk mobilitas harian. Gak cuma kece dari segi tampilan, tapi dari aspek fungsi kelegaan kabin juga jempolan. Apalagi mesin 1500 cc-nya juga tergolong irit banget bila dibandingkan performanya yang mantap. Buat harganya sendiri, terakhir kali Jazz dijual di Indonesia udah mepet 300-an juta rupiah. Gimana dengan hunian bak istananya? Satu kata yang kiranya bisa menggambarkan rumah di kawasan elit Jakarta ini. Mewah. Tapi mewah di sini bukan mewah-mewah yang norak kebanyakan aksen-aksen gitu, tapi mewahnya minimalis. Seperti yang kita mention di awal tadi, baik fasad eksterior maupun di dalamnya, seluruhnya ditutupi warna putih bersih. Masuk ke dalam juga disuguhkan dengan arsitektur serba modern dengan furnitur-furnitur bergaya serupa. Oh iya, sebagai seorang atlet berprestasi, pastinya Ahsan juga memajang medali-medalinya dong. Masa udah mandi keringat nggak diapresiasi sih? Prestasi yang ia torehkan menjadi contoh buat para pemain muda. Kalau usia hanyalah angka, keren deh pokoknya.